Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam kondisi pandemi hari ini. Baik, pembelajaran kita hari ini tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Kita bertemu kembali lagi di dunia maya. Adapun submateri kita adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hidup dalam kehidupan kita. Ya, bagi anak bapak yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, and share-nya agar channel kita bisa bermanfaat. Baik, tentu saja hari ini kita membahas tentang sedikit makna Al-Quran. Ya, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang artinya sesuatu yang dibaca atau bacaan. Ya, Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Ketika kita membacanya tentu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Baik anak-anak Bapak semuanya, kita perhatikan kembali Al-Quran ini adalah firman Allah yang paling tinggi. Karena yang paling utama juga Al-Quran merupakan sumber yang paling tinggi daripada sumber-sumber yang lain. Apabila kita menemukan satu kejanggalan dalam permasalahan kehidupan, kembalilah kepada Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad. Daulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan pada hari akhir, yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Baik, anak-anak Bapak semuanya boleh perhatikan masing-masing nanti di dalam Al-Qurannya, tulisan dan bacaan. Kemudian anak-anak Bapak semuanya, eh, Al-Quran juga ada hukum-hukum yang dalam Al-Quran itu dijelaskan sifatnya ada yang jelas secara rinci, ada juga secara umum yang perlu pemahaman lebih dalam. Kemudian ulama kita mengelompokkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu ada tiga bagian. Ya, bagian yang pertama adalah akidah atau keimanan. Apa itu akidah atau keimanan? Yaitu keyakinan yang kokoh di dalam diri kita semua. Ya, ini tercermin dalam kehidupan kita uh, untuk azas-azas akidah Islam seperti iman pada Allah, pada Rasul, malaikat, kitab suci, hari kiamat dan qadar. Ya. Yang kedua adalah tentang syariat atau ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak Bapak semuanya, dalam Islam diajarkan bagaimana cara ibadah. Ya, ibadah itu dibagi tiga, ada ibadah pada Allah yang disebut dengan ibadah sama Allah, ibadah kepada manusia, dan kepada orang-orang atau ibadah kepada alam sekitarnya. Ini ada dua pola ibadah dalam Islam. Yang pertama itu ibadah mahdah, itu sesuatu bentuk amaliyah ibadah yang segala tata caranya rinci dan kadar telah ditentukan dalam syariat. Beda dengan ibadah yang khairu mahdoh, seperti misalnya makan. Makan akan bernilai ibadah apabila diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, kemudian bersedekah. Kita tidak ditentukan bagaimana cara kita bersedekah dengan apa, seberapa besar, ya. Yang penting sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah bermanfaat dan
dihitung nilai ibadah, ya. Kemudian itu ibadah ada hukum yang mengatur semua itu. Apa itu? Adalah fikih, ya. Itu fikih mengatur tentang masalah ibadah. Kemudian ibadah juga ada dibagi dua, ibadah kepada Allah tadi seperti zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ada ibadah yang sifatnya eh, seperti muamalah, ya. Ini bermuamalah antar hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kemudian ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum perkawinan, ada hukum warisan. Ini semua diatur dalam fikih. Ya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti. Al-Quran juga berisi tentang bagaimana cara kita menyikapi antara kita dengan Allah, kita dengan sesama manusia, dengan kita sesama makhluk-makhluk Allah yang lain. Pendeknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bagaimana bersikap sebagai manusia yang baik, bagaimana cara hubungan baik kita pada Allah, bagaimana hubungan baik kepada manusia sesama, bahkan bagaimana hubungan baik kita kepada alam sekitarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada hukum pembagian yang lainnya, yaitu tentang hadis dan ijma ulama. Mudah-mudahan kalian bisa dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat pada pertemuan kali ini. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.